Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan lanjutkan belajar untuk perpindahan panas pada aliran di atas plat. Ya. Yang pertama kita harus pelajari adalah ada perbedaan pola aliran ketika sebuah aliran, apakah itu udara, air, atau yang lain, fluida yang lain, melewati suatu plat datar, akan ada namanya delta atau lapisan batas, di mana lapisan batas ini menunjukkan adanya perbedaan antara kecepatan ataupun temperatur ya di atasnya dengan yang di bawahnya. Sehingga relatif ketika ada lapisan batas seperti ini yang warna garis hitam penuh ini, maka ini menunjukkan bahwa yang di bagian atas kecepatannya theta hingga, dan yang di bagian bawah nanti akan membentuk profil kecepatan, di mana pada saat dekat dengan dinding atau plat, permukaan plat, dia akan menyebabkan kecepatannya 0 dan kemudian bergerak ke atas sehingga kecepatannya mendekati kecepatan tak hingga. Demikian juga temperaturnya, dia akan berubah dari temperatur tak hingga ke temperatur permukaannya. Nah, pola alirannya yang terjadi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah aliran laminar atau laminar. Fluida yang mengalir di dalam lapisan atau di atas plat dia akan membentuk pola aliran laminar jika lamina-lamina, kita bayangkan di dalam satu fluida yang mengalir tadi itu ada lamina-lamina atau lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan tadi itu tidak terjadi pencampuran. Jadi gerakan antar lamina ini cenderung paralel. Sehingga ketika terjadi seperti itu, dia pola alirannya adalah laminar. Kemudian pada jarak tertentu dari X, dia akan mengalami transisi di mana lamina-lamina tadi itu mulai mengalami perubahan gerakan ya, sehingga memungkinkan antar lamina itu bertabrakan. Ya. Ini adalah aliran transisi. Kemudian setelah melewati daerah transisi akan terjadi turbulen ya, dari lamina-lamina yang ada tadi. Dia akan semakin tabrakannya semakin besar sehingga akan terbentuk vortex seperti ini ya, yang gerakannya acak. Kalau yang tadi laminar itu teratur, laminanya mulai berubah kurang teratur, dan ketika masuk daerah turbulen maka laminanya akan semakin acak. Batas antara laminar dan turbulen ya, transisi ini untuk aliran di atas plat itu bisa dideteksi dari bilangan Reynolds-nya yang nilainya sekitar 5 kali 10 pangkat 5 ya. Bilangan Reynolds merupakan perbandingan antara gaya inersia dibagi dengan gaya viskus atau viskositasnya. Reynolds rho VL per mu, di mana rho adalah massa jenis dari fluida, V adalah kecepatan dari fluida, L jarak dari ujung depan plat, dan mu adalah viskositas dinamik dari fluida. Untuk plat datar, Reynolds kritisnya itu ada di angka 5 kali 10 pangkat 5 untuk plat datar. Dan tentu nanti aliran
yang berbeda, misalnya tidak melewati plat datar atau melewati platnya tegak atau di dalam pipa atau melewati cross terhadap pipa, bagian luar pipa, tentu bilangan Reynolds kritisnya berbeda. Jadi sekali lagi, tolong nanti Anda pertama kali harus mencermati ini bahwa Reynolds kritis dengan angka 5 kali 10 pangkat 5 adalah untuk aliran di atas plat datar. Nah, kemudian untuk kasus A, apa itu? Yaitu jika platnya ini konstan, kita akan melihat ya, atau akan membuat analisis perpindahan panas yang terjadi antara fluida dengan plat. Yang pertama kita perlu perhatikan ya, di dalam konfigurasi aliran seperti ini ada tebal lapisan batas, ada koefisien friksi CF, dan ada bilangan Nusselt. Nah, ini lokal. Nanti yang selanjutnya adalah rata-rata. Sehingga ada perbedaan konsep antara lokal dan rata-rata. Ya, lokal itu artinya hanya pada nilai X tertentu. X itu jarak dari ujung depan ini. Jadi misalnya pada X 0,5 meter, berapa bilangan Nusseltnya, tebal lapisan batasnya, CF-nya itu adalah lokal. Kalau dia rata-rata konsepnya, berarti misalnya dari 0 sampai setengah meter itu rata-ratanya berapa? Atau dari setengah meter sampai 1 meter misalnya, itu rata-ratanya berapa? Oke, sekali lagi, kalau dia lokal artinya hanya pada X tertentu, sedangkan kalau rata-rata itu adalah pada jangkauan tertentu yang kemudian dibuat rata-rata. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan. Untuk kondisi yang laminar tadi, tebal lapisan batas delta, jadi nanti tebalnya lapisan batas ini, misalnya dari sini ke sini, nah, dari sini ke sini, berapa tebal lapisan batasnya? Nah, itu dihitung dengan ini. Nah, X sama dengan 4,91 X. X itu jarak dari sini, ya, sini ke sini, X dibagi akar Reynolds X, itu tebal lapisan batas X. Kemudian koefisien friksi ya, untuk lokal di sini koefisien friksinya adalah 0,664 X dibagi akar Reynolds X. Sedangkan rata-ratanya ya, itu 1,33 X dibagi akar Reynolds L ya. Kemudian pada bagian turbulen, pada daerah turbulen, daerah sini, turbulen, tebal lapisan batasnya, misalnya di sini X, itu tebal lapisan batasnya itu 0,38 dibagi dengan Reynolds pangkat 1/5, ya. Reynolds pangkat 1/5. Kemudian untuk koefisien friksinya 0,059 dibagi Reynolds pangkat 1/5 itu untuk lokal ya. Dan untuk rata-ratanya itu koefisien friksinya 0,074 dibagi Reynolds L pangkat 1/5. Ini adalah koefisien friksi rata-rata. Sedangkan yang ini untuk koefisien friksi yang lokal. Sudah jelas? Kemudian ya, persamaan lain yang digunakan pada kondisi aliran di atas plat datar dengan TS konstan platnya ya, itu adalah bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt itu penting untuk mencari H. H nanti akan digunakan untuk mencari Q ya. Q itu sama dengan H ya, kali A kali delta T kan? Nah, untuk lokal ya, lokal di aliran laminer Nusseltnya adalah X kali X dibagi K sama dengan 0,332 Reynolds pangkat setengah perantal pangkat 1/3. Perhatikan bahwa ini berlaku untuk perantal lebih dari 0,6 dan Reynolds-nya kurang dari 5/10 pangkat 5 atau daerah laminar.
Kemudian untuk yang daerah turbulen, sama bilangan Nusselt lokalnya adalah Hx kali X dibagi K, rumusnya 0,0296 kali Reynolds pangkat 0,8 Prandtl pangkat sepertiga, berlaku untuk Prandtl antara 0,6 dan 60, ya, di antara 0,6 dan 60, dan Reynolds-nya lebih dari 5 kali 10⁵ atau daerah turbulen. Jadi artinya apa? Artinya yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apakah soalnya itu nanti di perpindahan panas menginginkan lokal atau rata-rata. Kemudian dicek kondisi transisi, yaitu dengan menggunakan bilangan Reynolds 5 kali 10⁵, sehingga persoalan tadi, misalnya diketahui panjang platnya, itu masuk pada daerah laminar saja, atau sudah masuk daerah turbulen, ya, atau pertanyaannya hanya untuk turbulen, itu harus dicek dari bilangan Reynolds-nya. Kemudian untuk rata-rata, ya, untuk rata-rata, bilangan Nusselt rata-rata untuk daerah laminar itu adalah HL per K, ya, ada barnya, atau kalau di beberapa buku menggunakan warna yang lain supaya lebih jelas. Kalau Nusselt tanpa bar berarti lokal, kalau ada bar kita sepakati dia adalah rata-rata. Nusselt rata-rata sama dengan H bar kali L, ya, ini dibagi dengan K sama dengan 0,664 Reynolds pangkat setengah Prandtl pangkat sepertiga, berlaku untuk daerah laminar dan Prandtl lebih dari 0,6. Kemudian untuk rata-rata bilangan Nusselt, ya, atau bilangan Nusselt rata-rata sama dengan H rata-rata kali L dibagi dengan K, yaitu 0,037 Reynolds pangkat setengah, Reynolds pangkat 0,8 Prandtl pangkat sepertiga, berlaku untuk Prandtl-nya antara 0,6 sampai 60 dan Reynolds-nya lebih dari 5/5 atau daerah turbulen. Sekali lagi, ini untuk kasus A, yaitu TS konstan atau platnya mempunyai temperatur konstan. Seandainya nanti platnya bukan temperatur konstan, kondisi batasnya, nanti rumusnya berbeda. Jadi sampai di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa teman-teman harus memperhatikan kan kasus yang diberikan pada satu persoalan perpindahan panas tadi, itu yang pertama harus diperhatikan bahwa ini adalah aliran di atas plat datar, yang pertama. Yang kedua, platnya adalah mempunyai temperatur konstan, ya, bukan fluk panas konstan atau yang lain. Jadi TS-nya konstan. Kemudian yang ketiga, batas kritis antara laminar dan turbulen ditandai dengan bilangan Reynolds, yaitu 5 kali 10⁵. Kalau itu di bawah 5/10⁵ berarti laminar, di atas 5/10⁵ berarti turbulen. Rumusnya berbeda, teman-teman harus perhatikan, jangan dicampur aduk. Jadi kalau yang laminar gunakan laminar, yang turbulen gunakan turbulen. Kalau dia yang ditanya lokal gunakan rumus yang lokal, kalau yang ditanya rata-rata gunakan yang rata-rata. Kita lihat contoh. Contoh pertama. Dalam suatu eksperimen, ya, perpindahan panas lokal di atas sebuah plat datar dikorelasikan dalam bentuk bilangan Nusselt, ya, atau Nusselt lokal, sebagaimana dinyatakan dengan rumus Nusselt sama dengan Hx kali X dibagi K sama dengan 0,035 Reynolds pangkat 0,8 Prandtl pangkat 0,3. Kok beda, Pak? Ya karena kondisi yang berbeda, ya, bisa jadi rumusnya juga berbeda karena ini rumus yang diperoleh secara empirik. Kemudian tentukan rasio koefisien perpindahan panas rata-rata, berarti H bar yang ditanyakan, di seluruh panjang plat terhadap koefisien perpindahan panas lokal atau H pada X sama dengan L. Ya, jadi kalau seluruh panjang plat berarti dari X0 sampai L, sedangkan yang lokal hanya pada L, itu yang mau dibandingkan. Langkah pertama adalah, jadi Anda harus mengikuti langkah-langkah ini supaya kalau Anda tertib mengikuti langkah-langkahnya,
maka Anda akan menghasilkan sebuah penyelesaian atau solusi yang lebih komprehensif. Jadi tidak instan. Oke, langkah pertama gambarkan skematiknya. Gambarkan platnya, kemudian kondisi batasnya. Perhatikan X dimulai dari mana dan XL ada di sini untuk XL. Langkah kedua adalah buat asumsi. Yang pertama kondisi steady state. 2 pengaruh radiasi diabaikan. 3 sifat termal konstan. Misalnya sifat termal itu apa? Perantal, viskositas itu dianggap konstan. Jadi tidak bervariasi terhadap temperatur misalnya. Kenapa kok tidak bervariasi terhadap temperatur? Karena beda temperaturnya dianggap tidak terlalu besar. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah terapkan persamaan yang sesuai. Nah, kita tadi ditanya H bar atau H rata-rata dan H lokal. Maka kita gunakan rumusnya H rata-rata secara integral ya. Jadi kalau Anda kembali ke kalkulus, untuk rata-rata kita akan peroleh bahwa H rata-rata itu sama dengan 1/L integral 0L Hx dx. Padahal dari soal diketahui yang ini. Soalnya diketahui yang ini ya. Berarti Hx-nya adalah K dibagi X kali 0,035 Reynolds pangkat 0,8 Prandtl pangkat 1/3. Nah, yang ini. Reynolds-nya sendiri adalah Vx dibagi V atau rho Vx dibagi mu. Sehingga Hx kali X per K itu adalah 0,035 kali V dibagi V, ini kurang pangkat ya, ini harusnya dipangkat 0,8 kali X pangkat 0,8 Prandtl pangkat 1/3. Sehingga Hx-nya adalah 0,035 K kali V dibagi V pangkat 0,8 kalikan X pangkat 0,8 dibagi X adalah X pangkat min 0,2 kali Prandtl pangkat 1/3. Sehingga ya H barnya rata-ratanya adalah 1/L integral 0L 0,035 K kali V per V pangkat 0,8 kali X pangkat min 0,2 Prandtl pangkat 1/3 dx. Sehingga H barnya sama dengan 1/L kalau diintegralkan terhadap X saja ya, karena K konstan, V konstan, V konstan, Prandtl-nya konstan. Ya, bisa dikeluarkan dari integral dan yang kita integralkan hanya X pangkat min 0,2 dx. Nah, sehingga ini masih ketemunya 1/L tetap 0,035 kali K kali V pangkat 0,8 kali Prandtl pangkat 1/3 kali diintegralkan berarti 1 plus min 0,2 plus 1 ya. Ini kalikan X pangkat min 0,2 plus 1 ya, jadi ingat integral X dx itu adalah 1/n plus 1 X pangkat n plus 1. Oke, batasnya 0 sampai L. Kemudian diperoleh H barnya adalah 1/L kali 0,035 kali V per V pangkat 0,8 ya. Kali Prandtl pangkat 1/3. Kali 1/1 min 0,2 X pangkat 1 min 0,2 batasnya 0L. Kemudian kabarnya adalah 1/L kali 0,035 kali K kali V per V pangkat 0,8 kalikan Prandtl pangkat 1/3 kali 1/0,8 L pangkat 0,8 ya. Sehingga kabarnya adalah 0,035 nanti L yang ini ya, dibagi dengan yang L yang ini. Jadi L pangkat 0,8 dibagi L adalah L pangkat min 0,2 ya.
Sehingga kita akan peroleh bahwa H bar dibagi dengan H adalah 0,035 kali K kali V per V pangkat 0,8 kali perantal pangkat sepertiga kali 1/0,8 L pangkat minus 0,2. Yang ini ya, dibagi dengan H. H-nya adalah 0,035 yang ini. X-nya lokal pada X. X-nya tinggal nanti diganti dengan L. Ya. 0,035 kali K kali V per V pangkat 0,8 kali X-nya ini diganti dengan L pangkat min 0,2 perantal pangkat sepertiga. Sehingga kita bisa berapa coret. Sehingga ketemunya 1 dibagi dengan 0,8 atau 1,25. Jadi hasilnya rasio koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata di seluruh panjang plat dari 0 sampai L terhadap koefisien perpindahan panas lokal H pada I sama dengan L nilainya adalah 1,25. Dan jelas. Contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, air pada suhu 60 derajat Celcius mengalir di atas sebuah plat besar dengan kecepatan 30 cm per detik. Plat tersebut memiliki panjang 1 meter sepanjang alah aliran dan permukaannya dipertahankan pada suhu yang seragam sebesar 20 Celcius. Hitunglah laju perpindahan panas yang terjadi per satuan lebar plat. Ya. Oke, kita lihat langkah pertama, sekali lagi gambar skematiknya. Plat, ada lapisan batas, kemudian V-nya 0,3 meter per detik, T hingganya 60, dan fluidanya adalah air. Kemudian panjang platnya 1 meter, temperatur permukaannya 20 Celcius. Langkah kedua, asumsi steady state. Yang kedua, pengaruh radiasi diabaikan, sifat thermal konstan, yaitu perantal, V, dan seterusnya dianggap konstan. Langkah ketiga adalah mencari sifat thermal. Lagi, karena ini kondisi TS konstan dan kita cari dari temperatur film, yaitu 20 ditambah 60 bagi 2. Ya, temperatur permukaan ditambah temperatur fluidanya dibagi dengan 2 atau 40 Celcius. Kemudian gunakan tabel A9 karena ini properties untuk air. Ya. Pada 40 Celcius, di sini 40 Celcius itu kita bisa menghitung rho massa jenisnya pakai yang liquid ya 992,1 per meter kubik. Kemudian K konduktivitas thermal juga cari yang dari liquid 0,631 satuannya watt per meter Kelvin. Kemudian viskositas dinamiknya 0,653 kali 10 pangkat min 3 satuannya kilogram meter detik. Ini U-nya. Kemudian perantalnya pakai yang juga liquid 4,32 dengan perantalnya. Itu untuk properties. Kemudian langkah berikutnya adalah terapkan persamaan yang sesuai. Apa yang dilakukan pertama kali, cek bilangan Reynolds-nya. Reynolds sama dengan rho VL per mu. Rho-nya adalah 992,1, kecepatannya 0,3, L-nya 1 meter, mu-nya 0,653 kali 10 pangkat min 3. Ya. Sehingga ketemu bilangan Reynolds-nya 4,56 kali 10 pangkat 5 atau di bawah 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 sehingga daerahnya adalah aliran laminer ya. Kemudian karena yang dinyatakan adalah laju perpindahan panas persatuan lebar ya, jadi laju perpindahan panasnya persatuan lebar
Artinya H, koefisien perpindahan panas yang dicari adalah H rata-rata, bukan H lokal. Ya, karena ini untuk seluruh panjang plat. Ini berapa Q-nya? Ya, berapa Q? Jadi, karena yang ditanya Q untuk seluruh panjang plat, kita gunakan H rata-rata. Rumus untuk H rata-rata pada aliran laminar, kita gunakan persamaan Nusselt bar sama dengan H bar L per K itu 0,664 dari 0 L pangkat setengah Prandtl pangkat sepertiga. Berlaku untuk ini, perhatikan. Sehingga Nusselt rata-ratanya kita masukkan 0,664 kali bilangan Reynolds-nya tadi 4,56 kali 10 pangkat 5. Nah, ini 10 pangkat 5 ya. Kalikan 0,5. Ya, pangkat 0,5. Kali 4,32 bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Sehingga bilangan Nusselt-nya akan ketemu 730,26. Dan kalau ini Anda menulisnya konsisten seperti ini, Anda akan secara mudah melihat bagaimana mencari H-barnya. Ya, berarti H-barnya sama dengan, itu tinggal dikalikan silang, 730,26 kali K dibagi dengan L. Ketemunya 460,8 watt per meter kuadrat Kelvin. Sehingga laju perpindahan panasnya adalah H bar kali AS kali TS min theta hingga, yaitu 460,8 watt per meter kuadrat Kelvin kali 1 meter. Yang AS-nya kan persegi panjang, 1 meter dikalikan dengan W itu lebarnya, W ukurannya meter, kalikan TS min theta hingga, 20 dikurangi 40, sama dengan min 18.432 W watt, di mana W adalah lebar dari plat. Harga minus menunjukkan bahwa perpindahan panasnya terjadi dari fluida ke plat. Jadi perpindahan panasnya dari fluida menuju pada plat sehingga nilainya minus sebesar 18,432 W watt. Kalau persatuan lebar plat, jadi Q per W-nya itu adalah 18.432 watt per meter. Sekian teman-teman, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan supaya nanti bisa kita bahas lebih jauh. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.